Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan agar kalian selalu sehat. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan materi pelajaran matematika kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Di sini saya materinya adalah bilangan. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, baik positif maupun negatif, dan bilangan pecahan, baik pecahan biasa, campuran, desimal maupun persen. Berikutnya saya sampaikan bahwa apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan bilangan? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Apa saja jenis-jenisnya bilangan yang kamu ketahui? Nah, di sini ada 10 macam bilangan bulat, cacah, asli, prima, komposit, dan bilangan rasional, irasional, real, imajiner, dan bilangan pecahan. Berikutnya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Ya, baik, ini saya jelaskan. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah. Cacah itu ini ditambah dengan bilangan negatif. Sehingga kalau ditulis semua, diurutkan dari yang paling kecil, urutannya menjadi seperti itu. Kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang ditambah 0. Nah, bilangan bulat positif itu ini ditambahi dengan 0. Maka jadinya ya kalau diurutkan menjadi seperti itu. Yang berikutnya adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif. Ya ini, bilangan bulat positif itu ini. Dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Jadi bilangannya kalau lebih besar dari 1 minimal nanti adalah 2. Yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Nah, contohnya ini. Nanti bisa dicari sendiri. Besok kalau pada saat pembelajaran tatap muka bisa jelaskan lebih rinci. Cara mencarinya lebih mudah karena ada rumusnya. Berikutnya ada namanya bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan bulat positif selain bilangan prima. Jadi komposit itu adalah selain yang saya sebutkan di dalam bilangan prima tadi. Nah, bilangannya itu. Kemudian ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan dengan A per B atau pembilang dan penyebut, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya di sini ada. Berikutnya yang nomor 7 adalah bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah bilangan bulat yang tidak dapat dinyatakan dengan A per B. Contohnya apa yang tidak dapat dinyatakan dengan A per B? Ya, di sini ada 3, akar 2, pi sama epsilon. Jadi contohnya ada 3 itu. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang dapat dilambangkan sebagai salah satu titik di dalam garis bilangan. Real itu artinya nyata. Berarti bisa digambarkan dalam garis bilangan. Kemudian yang ke-9 adalah bilangan imajiner. Dari kata imajinasi. Artinya apa? Imajiner adalah bilangan yang khayal, yang pada dasarnya itu tidak ada, tapi hanya dapat dituliskan dengan simbol atau komputasi matematika. Kemudian yang berikutnya ada namanya bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B atau dalam bentuk pembilang dan penyebut, di mana A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Dengan A harus kurang dari B dengan syarat A dan B adalah bilangan real atau bilangan nyata. Maka contohnya adalah ini. Bisa dilihat sendiri. Kemudian berikutnya mengenal pecahan. Di sini ada 4, pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan ini bisa langsung dihitung jika menggunakan operasi perkalian dan pembagian. Ini contohnya pecahan biasa itu seperti ini. Hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, pembilang, penyebut, dan seterusnya.
Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Jadi nanti di sini ini ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya. Ada bilangan bulat, ada pecahan, ada bulat, ada pecahan. Ini namanya pecahan campuran. Berikutnya ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari penghitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Nah, misalnya 3/10. 3/10 di sini penyebutnya nolnya hanya 1, maka bisa ditulis 0,3. Nolnya cuma 1. Dan 6/100 jika jadikan desimal menjadi 0,06. Di sini karena apa? Penyebutnya nolnya 2, ditulis 0,06. Nah, berikutnya adalah persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Persen dilambangkan dengan ini. Lambang persen itu seperti ini. Nah, contohnya 5%, maka bisa ditulis 5/100. 70% bisa ditulis 70/100. Berikutnya, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. 8/3 ini adalah pecahan biasa. Jika diubah ke pecahan campuran, maka menjadi 8/3 sama dengan 2/3. Kok bisa jadi 2/3? Karena apa? 8 dibagi 3 itu dapatnya 2, sisanya 2 per penyebutnya tadi 3. Sehingga 8/3 jika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 2/3. Berikutnya, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi berkebalikan dengan yang tadi. 5/3/4 ini adalah pecahan campuran. Jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/3/4 itu sama dengan cara mengubahnya adalah 5 dikalikan 4 ditambah 3 dibagi penyebutnya tadi 4. Jadi 5 kali 4 ditambah 3/4. 5 kali 4 adalah 20 ditambah 3 jadinya 23/4. Jadi kalau 5/3/4 pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa menjadi 23/4. Berikutnya, mengubah pecahan biasa ke desimal. 2/5 adalah pecahan biasa. Jika diubah menjadi desimal menjadi 2/5 kali 2/2. Kenapa kali 2/2? Supaya menjadikan penyebutnya ini jadi 10, maka 5 ini saya kalikan 2, maka pembilang juga kalikan 2, jadinya 4/10. Maka 4/10 ditulis menjadi 0,4. Jadi 2/5 jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,4. Berikutnya, mengubah desimal ke pecahan biasa. Desimalnya 0,75. Diubah menjadi pecahan biasa menjadi 0,75. Jadikan 75/100. Nah, ini menyederhanakannya adalah FPB dari 75 dan per 100 itu adalah 25. Maka yang pembilang dibagi 25, penyebut dibagi 25, maka ketemunya 75 dibagi 25 adalah 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka 0,75 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/4. Berikutnya, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pecahan biasanya contohnya 4/5. Jika diubah menjadi persen, maka penyebutnya ini harus jadikan 100. Maka biar jadi 100, saya kalikan 20. Pembilang juga dikalikan 20. Maka menjadi 4 kali 20, 80. 5 kali 20 sama dengan 100. Maka 4/5 jika diubah menjadi persen menjadi 80%. Berikutnya, mengubah persen ke pecahan biasa. 45% jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 45% ditulis 45/100. Saya perkecil intinya gitu. Terus 45 dibagi 5 dapat 9, 100 dibagi 5 dapat 20. Maka 45% jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 9/20. Baik, sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Jika nanti belum paham, silahkan video ini Anda putar. Jangan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Diputarlah, diulang-ulang sampai anak-anakku sekalian paham. Baik, sampai jumpa di pokok bahasan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan selama di rumah. Minta orang tua untuk mendampingi anakku sekalian supaya mungkin bisa menjelaskan menjadi lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.